Okay, now about the definition of the expository learning strategy. Okay, the expository learning strategy is a learning strategy that emphasizes the process of delivering material verbally from teacher to a group of students with the intention the student can master learning material optimally. Okay, jadi strategi pembelajaran expository itu adalah strategi pembelajaran yang mana menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Karena dalam strategi ini materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru, jadi siswa tidak dituntut untuk menemukan materi itu. Nah, materi pelajarannya ini seakan-akan sudah jadi. Oleh karena itu, strategi ekspositor ini lebih menekankan kepada proses bertutur atau penyampaian materi dari seorang guru, maka sering juga dinamakan dengan strategi chalk and talk. Nah, dari pemaparan saya di atas itu dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran ekspositori itu adalah strategi pembelajaran yang mana menekankan pada proses penyampaian materi secara langsung dari seorang guru kepada siswa agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Nah, strategi pembelajaran ekspositor ini merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Dikatakan demikian karena dalam strategi ini guru memegang peranan sangat penting atau sangat dominan. Nah, melalui strategi ini guru menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur dengan harapan materi pembelajaran ini atau materi pelajaran yang disampaikan oleh si guru yang disampaikan tersebut dapat dikuasai oleh siswa dengan baik. Nah, fokus utama dari strategi ini adalah kemampuan akademik siswa. Nah, dalam strategi ini pembelajaran yang digunakan dengan memberikan keterangan terlebih dahulu tentang definisi, prinsip, dan konsep materi pelajaran, serta memberikan contoh-contoh latihan pemecahan masalah dalam bentuk ceramah, demonstrasi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, si siswa itu mengikuti pola yang ditetapkan oleh guru secara cermat. Nah, penggunaan strategi ekspositor ini merupakan strategi pembelajaran yang mengarah kepada tersampaikannya isi pembelajaran kepada siswa secara langsung. Yang mana ekspositori ini berasal dari kata atau konsep eksposisi yang berarti memberi penjelasan. Dalam konteks pembelajaran, ekspositori ini merupakan strategi yang dilakukan guru untuk mengatakan atau menjelaskan fakta-fakta, gagasan-gagasan, dan informasi-informasi penting lainnya kepada para pembelajar. Yang mana tujuannya agar materi pembelajarannya ini secara tersampaikan secara optimal. Okay, next is characteristic of expository learning strategies. First, the expository strategy is carried out by conveying the subject matter verbally. Usually, the subject matter developed is ready-made subject matter, such as data or fact. The main goal of learning is mastery of the subject matter itself. Oke, jadi terdapat beberapa karakteristik strategi ekspositori. Di antaranya, yang pertama adalah strategi ekspositori itu dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal, yang mana berarti bertutur atau penyampaian secara lisan itu merupakan alat utama yang dilakukan dalam strategi ini. Oleh karena itu, sering orang mengidentifikasikan bahwa strategi pembelajaran ekspositori ini merupakan strategi pembelajaran secara ceramah. Yang kedua, biasanya materi pelajaran yang disampaikan menggunakan strategi pembelajaran ekspositori ini yaitu
materi pembelajaran yang sudah jadi seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafalkan sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Yang ketiga adalah tujuan utama dari strategi pembelajaran ini adalah penguasaan materi pembelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran ini selesai atau berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar dan tepat dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi-materi yang telah diuraikan. Jadi dengan cara tanya jawab seperti itu. Nah, bagaimana strategi pembelajaran ekspositori ini dapat dibilang efektif? Jadi, dapat dibilang efektif itu manakala guru dalam penyampaian bahan-bahannya itu serta disertakan atau dikaitkan dengan apa yang akan dipelajari siswa. Oke, yang kedua, strategi pembelajaran ekspositori akan efektif manakala jika bahan pelajarannya yang akan diajarkan itu cocok untuk dipresentasikan. Artinya, dipandang dari sifat dan jenis materi pelajaran, memang materi itu hanya mungkin dapat dipahami oleh siswa manakala disampaikan oleh guru. Misalnya, materi pelajaran hasil penelitian berupa data-data khusus. Yang ketiga, apabila seluruh siswa memiliki tingkat kesulitan yang sama sehingga guru perlu menjelaskan untuk seluruh siswa. Yang keempat, apabila guru akan mengajar pada sekelompok siswa yang rata-rata memiliki kemampuan yang rendah. Yang kelima, yaitu jika lingkungan tidak mendukung untuk menggunakan strategi yang berpusat pada siswa, misalnya tidak adanya sarana dan prasarana yang digunakan. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran ekspositori dianggap efektif manakala jika tidak memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. Oke, selanjutnya yaitu the advantage of expository learning strategy. Oke, keunggulan strategi pembelajaran ekspositori ini merupakan strategi yang banyak dan sering digunakan oleh para guru. Mengapa seperti itu? Karena strategi ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, yang pertama yaitu dengan strategi pembelajaran ekspositor ini, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa yang beliau ajarkan itu menguasai bahan pelajaran yang disampaikan oleh si guru. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositor ini dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa itu cukup luas. Sementara waktu yang diberikan atau waktu yang dijadwalkan itu dalam belajar itu sangat terbatas. Yang ketiga yaitu melalui strategi pembelajaran ekspositor ini, siswa atau selain siswa dapat mendengarkan melalui kuliah atau ceramahnya dari seorang guru tentang suatu materi pelajaran, juga sekaligus siswa bisa melihat dan mengobservasikan melalui pelaksanaan demonstrasi. Dan yang keuntungan lainnya adalah strategi pembelajaran ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar atau kelas besar, siswanya banyak seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu disadvantage of expository strategy learning atau learning strategy. Oke, kelemahan. Di samping memiliki keunggulan, strategi pembelajaran ekspositori ini juga memiliki kelemahannya. Di antaranya, yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Untuk siswa yang tidak memiliki kemampuan seperti itu, perlu digunakan strategi yang lain. Nah, strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, pengetahuan, minat, dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Yang ketiga, keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori ini sangat bergantung kepada apa yang dimiliki guru, seperti persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, semangat, antusiasme,
motivasi, dan berbagai kemampuan seperti kemampuan bertutur atau berkalam, atau berkomunikasi, dan kemampuan mengelola kelas. Tanpa itu, sudah dapat dipastikan proses pembelajaran tidak mungkin berhasil. T. Yang keempat, oleh karena gaya komunikasi strategi pembelajaran ini lebih banyak terjadi satu arah atau one way communication, maka kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa akan materi pembelajaran yang disampaikan akan sangat terbatas pula. Di samping itu, komunikasi satu arah ini bisa mengakibatkan pengetahuan yang dimiliki siswa akan terbatas pada apa yang diberikan oleh guru. Nah, memperhatikan beberapa kelemahan ini, maka sebaiknya dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran ekspositor ini, guru perlu mempersiapkan dengan matang mengenai materi pelajaran yang akan disampaikan maupun mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran ini. Oke, selanjutnya yaitu expository strategy learning implementation step atau langkah-langkah dalam penerapan strategi pembelajaran expository. Yang pertama yaitu preparation atau persiapan. Nah, tahap persiapan ini berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran. Dalam strategi expository ini, langkah persiapan ini merupakan langkah yang paling penting. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran sangat tergantung dalam langkah persiapan. Nah, ada beberapa yang harus dilakukan dalam langkah persiapan ini. Yang pertama, memberikan. Jadi, pengajar harus memberikan sugesti yang positif dan menghindari sugesti yang negatif kepada siswa. Yang kedua yaitu pengajar harus memulai dengan mengemukakan tujuan yang harus dicapai, dengan tujuan untuk mengikat baik bagi guru maupun siswa, yang mana siswa itu akan mudah paham dengan apa yang harus mereka kuasai, serta mau dibawa kemana mereka, seperti itu. Yang kedua yaitu presentation atau penyajian. Jadi, langkah penyajian ini yaitu langkah penyampaian materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Nah, yang harus dilakukan oleh setiap guru dalam langkah penyajian ini adalah bagaimana agar materi pelajaran itu dapat dengan mudah ditangkap oleh siswa dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, sebab itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, penggunaan bahasa. Jadi, bahasa yang digunakan itu harus komunikatif agar mudah dipahami oleh siswa. Dalam penggunaan bahasa harus memperhatikan tingkat perkembangan siswa. Yang kedua yaitu intonasi suara. Nah, dalam intonasi suara ini adalah pengaturan suara sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Jadi, guru yang baik akan memahami kapan ia harus meninggikan nada suara dan harus merendahkan nada suaranya. Yang mana pengaturan intonasi ini akan membuat perhatian siswa tetap terkontrol sehingga tidak akan mudah bosan. Yang ketiga adalah menjaga kontak mata dengan siswa. Nah, dalam proses penyajian materi ini, kontak mata atau eye contact adalah merupakan hal yang paling penting untuk membuat siswa tetap memperhatikan si pengajar ini atau guru ini. Nah, yang keempat yaitu menggunakan joki-joki yang menyegarkan, yang mana kemampuan guru untuk menjaga kelas agar tetap hidup dan tidak mati melalui penggunaan kalimat atau bahasa yang lucu. Nah, yang ketiga yaitu korelasi atau correlation. Dalam langkah korelasi ini, langkah menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa dengan hal-hal yang memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Nah, langkah korelasi ini dilakukan untuk memberikan makna terhadap materi pelajaran itu sendiri. So, yang keempat adalah summing up atau generalization atau menyimpulkan. Nah, dalam tahap ini, tahap untuk memahami inti atau core dari materi pelajaran yang telah disajikan. Nah, langkah menyimpulkan ini merupakan langkah yang paling penting dalam strategi ekspositor ini, sebab melalui
langkah menyimpulkan ini, siswa akan dapat mengambil intisari dari proses penyajian pengajarnya itu. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama, si guru atau pemateri atau pengajar dapat mengulang kembali inti-inti materi yang menjadi pokok persoalan dalam materi pelajaran tersebut. Yang kedua, dengan cara memberikan beberapa pertanyaan yang relevan dengan materi pelajaran yang hari itu diungkapkan atau dijelaskan oleh si guru. Yang ketiga adalah dengan cara mind mapping melalui pemetaan keterkaitan antara materi-materi pokok materi. Yang kelima yaitu apply atau application, yang mana langkah ini untuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak penjelasannya si guru. Jadi, langkah ini itu merupakan langkah yang sangat penting dalam proses pembelajaran expository, sebab melalui langkah ini, guru akan dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman materi pelajaran oleh siswa. Nah, teknik yang biasanya dilakukan oleh guru itu dalam langkah ini atau langkah application ini biasanya disajikan dengan memberikan tes yang sesuai dengan materi pelajaran yang telah disajikan, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu about prinsip-prinsip pembelajaran expository. Yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan. Jadi, walaupun penyampaian materi dalam strategi expository ini melalui metode ceramah yang mana dari guru ke siswa, tidak menutup kemungkinan bahwasanya strategi ini juga membutuhkan tujuan dalam pembelajaran. Justru, tujuan itulah yang harus menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan strategi ini. Karena sebelum menggunakan strategi ini, terlebih dahulu guru harus merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas dan terstruktur. Seperti kriteria pada umumnya, tujuan pembelajaran harus dirumuskan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diukur atau berorientasi pada kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Oke, yang kedua yaitu prinsip komunikasi. Nah, proses pembelajaran ini dapat dikatakan sebagai proses komunikasi yang merujuk pada proses penyampaian pesan dari seseorang, yaitu guru, kepada seseorang atau sekelompok orang, yaitu si siswa. Jadi, pesan yang disampaikan ini adalah materi pembelajaran yang diorganisir atau disusun sesuai dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Nah, dalam proses komunikasi ini, guru berfungsi sebagai sumber pesan dan siswa sebagai penerima pesan. Oke, dalam proses komunikasi ini terjadi pemindahan pesan informasi, yaitu materi pelajaran dari sumber pesan yaitu si guru atau pengajar, dan penerima pesan yaitu siswa. Nah, yang ketiga yaitu prinsip kesiapan. Nah, prinsip kesiapan ini merupakan salah satu hukum belajar, yang mana bahwa setiap individu akan merespon dengan cepat dari setiap stimulus manakala dalam dirinya sudah memiliki kesiapan. Sebaliknya, jika mungkin setiap individu akan merespon setiap stimulus yang muncul, manakala dalam dirinya belum memiliki kesiapan. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya agar siswa dapat menerima informasi sebagai stimulus yang kita berikan, terlebih dahulu kita harus memposisikannya mereka dengan keadaan siap baik secara fisik maupun psikis untuk menerima. Jadi jangan mulai ketika kita sajikan materi pelajaran manakala siswa belum siap untuk menerima pelajaran itu sendiri. Oke, yang terakhir yaitu prinsip berkelanjutan. Nah, proses pembelajaran ekspositori ini harus dapat mendorong siswa untuk mau mempelajari materi lebih lanjut. Nah, pembelajaran bukan hanya berlangsung hanya dalam kelas itu saja, namun untuk waktu yang selanjutnya. Nah, strategi ekspositor ini yang berhasil adalah bila melalui proses penyampaian dapat membawa siswa pada situasi ketidakseimbangan atau disequilibrium, sehingga mendorong siswa atau mendorong mereka untuk mencari dan menemukan atau menambah wawasannya melalui proses belajar yang mandiri atau di rumah, seperti itu.